Assalamualaikum. Ketua kelas tolong disiapkan dulu ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adenan, Alfitra, Amanda Vanessa, Anissa, Arya, Karisa, Danuswito, Devika, Dion, Elin, Faros, Galihudin, Herlika, sakit, Ilham, Iren, Khairul, Lia Inara, sakit, Muhammad Faisal, Alpa, Muhammad Pawas, Muhammad Reza, Muzaki mana Muzaki? Oh, ngobrol terus. Naswa, Novelia, Prastio, Putri Nur Inayah, Randy, Reva Octavia, Rizky Maulana. Mana Rizky Maulana? Saira, Seli Safitri, Septian, Ramadan, Siti Nurjana, Saka Claudia, Vira, Zahra, Zikril. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita speaking dulu. Yuk, bangun dulu. Yang belakang hadap ke depan semua. Breakingnya mudah sekali. Kalau yang sering ikut kegiatan ekskul pasti sudah nggak asing lagi, ya. Jadi sama-sama ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kan udah pernah itu ya. Terus yang keduanya, kalau kau suka hati hentak bumi. Terus yang ketiganya, kalau kau suka hati bilang hore. Terus yang keempatnya yang terakhir adalah kalau kau suka hati semuanya. Jadi kalau semuanya dari yang awal, yang kedua, dan yang ketiga, ya. Kita coba ya. Yo. Kalau yang itu coba. Nah, ngadep sini. Yang di belakang. Yo. 1 2 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kau suka hati semuanya, hore. Kalau
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Oke, silakan duduk lagi. Oke ya. Kalau yang lalu kita kan sudah mempelajari tentang corak kehidupan masyarakat praksara. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke hasil-hasil budaya masyarakat praksaranya. Ya, sebelum kita masuk kepada materinya, coba kalian lihat dulu gambar di depan itu. Kelihatan nggak? Ya, tes ya. Gambar itu cangkul ya, dengan pisau, cangkul dan pisau, ya. Nah, dari gambar di depan itu, ya, dari kedua gambar tersebut, apa yang kalian bisa dapat simpulkan, atau bisa kalian gambarkan dari gambar tadi, yang pisau sama cangkul tadi, kira-kira apa itu? Alat apa? Hah? Alat zaman masa praaksara. Terus yang lain apa? Ya pisau itu, ya pisau. Ya jadi gambar itu menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hasil kebudayaan zaman praaksara dulu yang sampai sekarang masih kita pergunakan, ya itu. Oke, sekarang kita sebelum memulai pembelajarannya, ya untuk memulainya sebelum diskusi nanti, dari sekarang sudah harus aktif dalam mengikuti pembelajaran ya, harus punya semangat belajar yang tinggi supaya nanti hasilnya juga baik, ya. Nah, ini materi kita hari ini, ya, yaitu mengenai perkembangan kebudayaan, corak kehidupan dan hasil budayanya, ya. Hasil budayanya apa aja? Kalau ini kemarin kan kita sudah pelajari corak kehidupan dan hasil budaya masuk praksara ya. Nah, ini corak kehidupan dan hasil budayanya masyarakat praksara, ya. Di situ zaman batu, ya. Jadi kalau masyarakat praksara dulu hasil budayanya ada yang dari tulang dan ada yang terbuat dari batu. Dari yang masih bentuknya masih kasar sampai yang sudah halus, ya. Nah, yang pertama ini adalah zaman batu, ya. Yang terbuat masih sederhana, kemudian kasar pembuatannya. Ini adalah teknik pembuatan masyarakat praksara pada zaman dulu dalam membuat peralatan yang terbuat dari batu, ya. Nah, di sini ada dua kebudayaan, ya. Ada Pacitan dengan kebudayaan Ngandong, ya. Kalau di Pacitan itu penemunya adalah pohon konisual, ya. Hasilnya adalah kapak genggam, tampak berimbas, ya. Kemudian penetak pahat, ya. Terus kalau manusia pendukungnya itu adalah Picanthropus erectus, ya. Nah, kalau ini hasil kebudayaan zaman batu. Nanti azan ya, bentar ya.
Sampai dilihat nih, sampai dilihat nak, gambar yang di depan itu hasil kebudayaan Pacitan, ya. Udah. Nah, kalau yang ini kita lihat nih, yang pertama belum selesai. Nah, kita lanjut ya. Coba lihat. Ini ya adalah merupakan zaman batu dari hasil kebudayaan Pacitan. Kalau dari Pacitan itu ada kapak berimbas dengan kapak genggam. Ya. Kalau yang ngandong, dia ada yang terbuat dari batu dan ada juga yang terbuat dari tulang hewan. Ya, itu hasil kebudayaannya. Kemudian kita masuk sekarang zaman Mesolitikum. Ini kegiatan orang zaman pada masa praaksara. Nah, terus kemudian itu apa kira-kira tuh?
Ini kan kegiatan nih, kegiatan masyarakat asalnya. Terus tuh, yang tinggi nih, tumpukan tinggi ini apa nih? Kalau ini apa ini? Yang ini, kira-kira goa. Kalau ini? Hah? Apa coba? Apa? Itu sampah dapur yang berupa kulit kerang. Ya. Tuh sampah dapur yang berupa kulit kerang. Jadi mereka membuang itu makanya bisa sampai segitu tingginya karena mereka membuang hanya di satu tempat, nggak seperti kalau kalian kan udah disiapin kotak sampah masih juga buangnya sembarangan. Ya kalah dong sama masyarakat yang terdahulu kan. Nah kalau hasil kebudayaannya ini ada sampah dapur yang sering disebut dengan itu kejoken moninger, terus kemudian kalau goa itu biasanya sering disebut dengan abrisaus. Ya. Nah ini dia nih hasil kebudayaannya. Ya, kapak genggam Sumatera, kemudian tulang sampung, kemudian toala. Ya. Jadi memang pada saat itu banyak yang peralatannya memang masih terbuat dari tulang hewan dan batu, ya. Nah, ini hasil kebudayaan zaman Neolitikum, ya. Di sini kan terlihat nih di gambar itu, mereka sudah bisa membuat api dengan menggosok-gosokkan antara kayu dengan benda lain, itu dengan batu, ya. Kemudian hasil kebudayaannya ada kapak persegi, kemudian kapak lonjong, ya. Kalau kapak persegi ini ada yang terbuat dari batu yang bagus, artinya dia punya motif yang corak yang bagus, sehingga kalau batu yang terbuatnya dengan bentuk yang menarik itu biasanya tidak dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, tapi malah dipergunakan apa ini? Batu-batu yang indah, yang dibuat indah dan halus, sehingga para ahli memperkirakan bahwa benda tersebut kemungkinan tidak untuk bekerja, melainkan hanya untuk sebagai lambang kebesaran, ya, atau lebih tepatnya untuk upacara atau sebagai alat tukar, ya, karena pada saat itu kan mereka belum untuk jual beli itu menggunakan sistem barter. Kemudian ada kapak lonjong, ya, kapak lonjong ini ada yang bentuknya besar dan ada juga bentuknya yang lebih kecil, ya. Kalau Neolitikum ini biasanya ini migrasi secara berombak dari bangsa Proto Melayu dari wilayah Yunan di Cina Selatan ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, ya. Terus kebudayaan logam. Kebudayaan logam ini di sini bisa dilihat nih. Logam tuh punya berapa ini cara pencetakannya? Cara pencetakan logam yang kita kenal ada berapa cara? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu teknik Bival sama Eker Perdu. Apa bedanya? 2 itu. Apa bedanya? Coba. Kalau yang di Eker Perdu itu biasanya hanya dipergunakan untuk satu kali cetakannya, ya, karena dia menggunakan lilin. Kalau yang Bival itu cetakannya bisa digunakan berulang-ulang, ya, itu bedanya. Nah, salah satu contohnya ini hasilnya kapak corong nih, ya. Nah, kalau ya kapak corong kalau yang kecilnya ini kan kapak corong juga nih. Yang ini kapak corong, yang ini kapak corong juga, tapi kalau yang kecilnya biasanya disebut dengan candrasa, ya. Kalau yang ini menggunakan cetakan Bival tadi. Bival apa Kepro dulu?
kemudian ini kan berlubang nih ya. Lubang itu biasanya untuk memasukkan kayu. Jadi dia gagangnya gagang kayu. Kalau ini kan langsung dengan apa? Nggak pakai kayu yang kecilnya. Ya. Kemudian apa lagi? Zaman perunggu ya. Zaman perunggu itu ada nekara, ada apa itu? Bejana perunggu. Ya. Yang mana yang nekara? Dari gambar itu mana yang nekara coba? Yang mana? Yang gambar apa? Yang mana? Yang ada gambar emasnya. Ya, itu nekara. Terus yang di tengah itu? Itu namanya bejana. Ya. Ini kalau persebarannya sampai di Lampung itu, bejana itu. Biasanya mereka itu digunakan untuk misalnya untuk nangkap ikan, itu untuk naruh wadah ikannya. Ya. Terus, nah kalau yang paling ujung itu namanya nekara juga, tapi dia lebih kecil bentuknya. Nah, bentuk yang lebih kecil itu biasa disebut dengan moko. Ya. Nah, moko ini biasanya kalau di Pulau Alor itu sering dipergunakan juga untuk sebagai mas kawin. Ya, itu kalau moko itu yang paling kecil itu. Nah, dari sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Apa kira-kira yang mau tanyakan? Kan zaman logam itu dibagi menjadi 3 ya. Zaman logam, zaman perunggu, sama zaman besi. Nah, dari ketiga zaman ini hanya 2 yang kita alami ya. Hanya zaman logam sama zaman besi. Kalau perunggu enggak? Tidak. Termasuk di wilayah Asia Tenggara juga tidak. Kenapa? Karena tidak ditemukan hasil-hasil kebudayaan barang yang terbuat dari perunggu. Jadi hanya logam dengan besi. Ya, tuh. Nah, ini zaman megalitik atau sering disebut dengan zaman megalitikum. Nah, dari bangunannya aja terlihat bangunannya apa? Kecil-kecil atau besar-besar? Besar-besar. Makanya dia disebut zaman megalitikum karena bangunan yang dibuat pada zaman itu adalah dalam bentuk yang besar-besar, ya. Di Indonesia itu banyak ditemukan di Nias, Sumba, dan Flores atau Toraja Sulawesi, ya. Nih ada sebenarnya lebih kepada kubur batu ya ini. Ada arca, menhir, waruga, sarkofagus, ya. Nah, jadi inilah zaman-zaman pada masa praaksara, ya. Zaman batu itu ada 4. Terus yang terakhir kemarin kelompok 6 itu kelompok 5 itu perundagian, yang terakhir kelompok 6 itu zaman besi ya. Tugas kalian ya. Ini ada lembar LKPD yang dikerjakan per kelompok sesuai kelompok yang kemarin. Tugas kalian adalah menganalisis tentang hasil-hasil kebudayaan tadi dengan gambar. Terus kemudian diberi keterangan kegunaan masing-masing alat tersebut. Ya. Siap ya? Yang di belakang dengar nggak? Yang di belakang kelompok 6. Ini kelompok 6. Itu yang paling belakang 4. Ya. Coba diambil ke LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini coba. Ini kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Nih. Terus kelompok 2. Ini kelompok 3.
Kelompok 4 itu disimpan dulu. Simpan dulu. Ini simpan dulu. Biar nggak kerok nanti. Ya. Iya, ditulis aja namanya, tambahin. Ditulis nama kalian. Kalau kurang di sini tambahin. Ya. Ya. Nggak usah. Yang tidak hadir hari ini nggak usah ditulis ya. Kamu kelompok 5. Ini kelompok 6. Nah, kamu cari dulu, Nak. Dicari dulu baik dari buku cetak maupun dari Google ini. Kan itu karena zaman-zamannya. Kamu cari dulu apa? Hasil-hasil kebudayaannya, baru kamu ambil tuh gambarnya ada di sini. Nanti kamu pilih gambarnya di sini. Kalau sudah ketemu nih hasil-hasilnya. Perwakilan kelompoknya ngambil gambar di sini. Coba dicari itu zaman apa? Zaman apa? Nanti kamu tugasnya ngambil ini. Kalau sudah, cari gambarnya di sini. Kapal Nabi Musa, woi. Enggak. Nih, itu bentuknya dia orang Nabi Musa. Sapa boleh tahu dulu tadi kapal Nabi Musa ini. Karena lihat ini. Nama hasil budayanya ya. Iya, kan ini nih. Sebenarnya nggak usah tulis di situ, nggak apa-apa. Itu cuma nanti diurutin aja. Kan itu kan gambar ini ya, gambar gunting. Ini apa namanya? Misalnya ini kapak corong. Langsung di bawahnya aja namanya. Tempel bawahnya. Di gambarnya nggak apa-apa nih, kapak corong gitu. Ya, itu udah masuk hasil budaya ya. Coba ke sini, guys. Gini nih, nama hasil budayanya kan aturannya disebutin misalnya kapak corong atau apa gitu. Ya kan? Nah, kan sudah nama. Nggak usah ditulis juga, nggak apa-apa ini. Kalau ini daerah, nah langsung ini aja nih, gambar gunting tempel sini, langsung ditulis aja nih kapak corong. Kan udah termasuk ini nama hasil budayanya. Ya, kegunaannya apa? Ya, daerah penemuannya di mana? Misalnya di Flores atau di mana gitu. Ya, ya, makanya diperhatiin dulu. Kamu cari kan per kelompoknya. Nah, ya, kamu cari di depan tuh yang sesuai. Tuh, perwakilannya. Angkat Jack lagi, Jung bilang Jack. Dicari. Kalau sudah temu gambarnya, cari di depan. Tinggal diambil gambar yang sesuai. Dibawa aja nak ke sana, nak. Dibawa gambarnya. Nggak usah sesuai yang kelompok kamu. Diambil yang sesuai dengan kelompok kamu aja. Cari dulu gambarnya yang mana. Kamu zaman apa? Zaman besi. Soalitikum. Mana sih? Mana gambarnya ini? Mana tahu ya? Ini bisa nih. Ini zaman besi nih, bisa ini bisa ini. Tuh. Zaman Soalitikum nih? Hah? Ya. Yang ini. Mesolitikum itu apa aja hasilnya? Ini yang kayak gini kan ya? Ini kapak corong. Bukan ini satu gambar aja kan? Ya enggak, makanya buka si lembar nih. Oh ini? Ya. Ya udah ambil itu. Tulang. Dibawa dulu sana. Enggak bawa semua ya. Kelompok 1 zaman apa?
Apa? Kelompok 1 zaman apa? Ini ada kan nama kelompoknya? Coba di depan. Paleolitikum. Jadi sih. Diambil aja ya gambarnya sesuai loh. Nah, ini kan ini bisa, ini golok besi, ini besi bisa. Ya. Diambil yang sesuai aja, yang cocok aja. Kalau itu kehidupan manusianya itu. Ya kan satu apa dua ya? Enggak usah. Misalnya potong aja, nanti mana yang sesuai, potong aja. Oh iya. Ya, paling nggak 5 lah gambarnya. Ya, satu kelompok paling nggak 5 gambarnya ya. Ini boleh ngambil dua ini kan? Nggak apa-apa. Nanti kan kalau sisa kan bisa di ini nanti untuk kelas lain. Ya dilihat gambarnya yang mana aja hasilnya. Yang sesuai dipilih aja nanti yang sesuai. Bisa. Udah. Yang ini. Digunting. Ini kan satu dong. Cukup ya di sini ya? Ini sebelahnya kan ada. Tuh. Tadi minimal 5 ya, Bu? Iya. Kan dari caranya biar cepet, ada yang ngerjain gunting, ada yang nyari apa sih kegunaannya. Minimal 5 kan? Iya, Berarti di sini, sebelah. di sini. Ya, ini ada lembar lagi nih. Nah, tuh. Oh, dibalik nanti kan? Iya, makanya ibu kasih 3 lembar di situ. Mana dulu yang mau cari ini? Pak. Pak, ini dulu. Ini utik. Udah. Megalitikum. Ya. Ada yang nyari kegunaannya, dicari. Jadi apa kerja semua kelompoknya. Ini gambarnya di mana? Itu kelompok siapa itu? Kelompok siapa? Ini kelompok itu ganggu. Oh, kelompoknya masing-masing, Nak. Kamu kerja kelompok sendiri. Ini cuma bertiga, berempat. Sini. Gak usah. Kok malah Teman saya. Nanti dulu loh, nanti Gambarnya berapa gambarnya? 5, paling nggak 5. 5 gambar ya. Cukup kan 5 itu? Ini Mas. Itu 3 lembar loh itu. Ada 3. Coba deh. Tuh kan? Masih ada. Ini kan. Ini sebenarnya di depan udah kelihatan ini. Nih, kalau yang megalitikum nih udah di depan nih contoh gambarnya. Nih, zaman Mesolitikum. Terima kasih ya. Apanya? dapat 3 ini sama ini doang. Yang lain? Bukan. Ini masuk nggak? Enggak di sininya. Ini zaman apa sih Mesolitikum? Mesolitikum ini masuk alat tulang masuk nggak?
Tiga nggak apa-apa. Kalau dia tiga, tapi misalnya kalau dia nggak ada ini nggak apa-apa. Kalau misalnya ada banyak nih hasilnya, diambil semua 5 misalnya. Ini cuma 3. 3, 1. Nyari yang di bagian sini nggak ada di. Itu gambarnya udah. Tapi baru nemu 1. Yang lain? Yang lain sama gambar ini. Iya. Misalnya kalau dia cuma 3 nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 3, berarti diambil itu, ya. Ya. Nah, iya. Iya. Terus cari hubungannya. Iya. Ibingnya loh. Tapi itu dikasih nama itu keterangannya apa itu? Gambar itu. Lonjong. Nah, iya ada tulis kapak lonjong gitu di bawah. Sininya ya, Bu, ya? Ya di bawahnya kan bisa. Apa masih kurang gambarnya? Kalau ketemu 5, kalau ketemu 3. Tapi biasanya ini udah Ibu susun jadi 6 ini kelompok ini hasilnya. Tapi itu udah Ibu 6 itu loh. Nah, itu setiap zaman tuh 6 itu Ibu taruh situ. Coba ini Karisa. Ini udah 6 loh Karisa. 6 ini memang udah gambarnya. Harus semua gitu. Iya, udah hasilnya ini. Berarti semuanya dimasukin. Ambil 5 aja nggak apa-apa. 5. 7. Ini 7. Iya, ambil 5 aja, jangan semuanya. Iya. Marisa. Sebenarnya gambar itu sudah hasil kebudayaan zaman itu sih. Cuman kamu ambil 5 aja paling sedikit. Iya. Terus Iya. Itu tuh di situ. Nah. Kok kamu malah mungkin itu ada yang gunting nggak? Udah ada yang gunting, ada yang nyari. ini gunting. Coba sini nyari. Kamu zaman apa ini? Zaman megalitikum ya? Besi. Oh, zaman besi. Iya, besi. Besi mata panah itu termasuk besi juga itu, Nak. Itu enggak. Bu, ini udah, tapi cuma dapat 2. Mana? Soalnya nggak ada lagi kapak lonjong nih. Ini apa ini? Zaman neolitikum ya? Mas gambar. Ini zaman mesolitikum. Udah browsing apa aja? Ini. Nah ini. Udah. Terus ini udah. Satu gambar 1.000.
Enggak, mau nama hasil budayanya kapak lonjong. Oh ya udah nggak apa-apa, salah satu Kita aja boleh nggak ngambil ya, apa-apa. salah satu udah. Kapak lonjong, terus itu kapak persegi. Mana kapak persegi juga? Cari. Udah ketemu. Ini kapak persegi. Oh, berarti nanti nama hasil budaya kapak lonjong di kapak. Iya, kapak lonjong persegi. Ada berapa dia kamu cari? Ada baru satu. Ya cari lagi. Ya. Ya apa aja ya. Ini kan termasuk kapak ini. Itu gambar orang itu tadi. Nih, siapa yang Mesolitikum? Yang Mesolitikum siapa, Nak? Ini sampah ini? Coba kita cari. Oh, ini. Ibu, kapak persegi emang dari sini, Ibu? Kapak persegi. Kapak persegi ini sama aja dengan ini loh. Yang tadi itu kan, Ibu? Iya, kapak ini nih. Iya. Iya. Dari ini. Nah. Iya. Masih berkaitan dengan itu dia, masih bercocok tanam. Apa ini? Ini. Dari mana kapak panennya? Itu bukan. Nope dipanggil. Nope dipanggil. Gak tahu. Oh, ini nak. Nih, ini ada nih mata panah. Mata panah. Ini. Ada nih. Ini kalau kelebihan dibalikin. Iya, lebih balikin biar untuk kelas lain. Yang penting udah ketemu 5 aja. Harus ditini nanti taruh terbang deh. Oh, iya. Ih. Emang ada pelajaran kok kerja main? Basah banget sih. Sudah belum ada yang tempel. Tempel dulu salah biar ada yang jadi. Kamu kelompoknya mana? Hah? Gak enak kayak masih biasa masih dapatnya. Oh gila enak. Apa ini? Apa itu namanya? Oh. Nama hasil budaya ini yang ini. Ya inilah hasil budayanya bisa kicuk. Mesolitikum ya, sampah dapur bisa, bersaus Iya. bisa. Terus itu yang hasil ini bisa juga. Misalnya kalau nggak ada gambarnya bisa tulis di sini. Yang ada gambarnya bisa ditulis di sini. Yang ada gambar, Yang ada gambar ditempel. Yang nggak ada gambar ditulis. Tapi gambar itu ya kayak gini nih. Misalnya nih alat tulang misalnya. Atau misalnya ini Geser lagi, jangan terlalu mepet. dikasih nama di sini ini kan mana ini? Apa namanya? Alat tato tertua. Nah iya.
Misalnya nih peralatan tulang atau apa dikasih, misalnya kalau dia kapak di sini kapak lonjong dari template kami gambarin. Oh, dibuat keterangan Bang. Namanya apa? Ini yang nama hasil ini ditulis berapa? Oh, ya nggak ada aja. Oh, ada. Yang lainnya kan harus masuk ke dalam sini. Yang sudah masuk keterangan kapak lonjong, kapak gerimbas gitu loh. Hah? Kan ini udah. Terus kan mau nempelin lagi. Daerah penemuan yang itu ditaruh di mana? Ya udah kayak ini aja nih, kayak daerah penemuannya apa nih? Krianan, Bandung, Wates. Ditulis di sini aja nih hasilnya penemuannya. Jadiin satu situ aja. Terus baliknya. Iya, Sininya punya. sininya aja. Udah berapa gambar? Belum. Baru 2. Dot. Gambar Dot. ngomong ngerjain dong, ngomong banget. Ada ngerjain berdua dong. Tangan gua. Saya mau nulis ganti-ganti salah gua. Artinya oh ya. Gambar tuh gitu. Main ditanya temennya. Itu disimpan dulu. Itunya disimpan dulu. Simpan dulu. Kan daerah penemunya ini pantai timur Sumatera. Gitu aja apa semua antara Langsa di Aceh hingga Medan. Ya Sumatera, Aceh, Medan gitu aja. Itu. Ini banyak banget ya. Buku cetaknya tadi mana di sini? Buku cetak sejarah kamu. Bu benar pompo ini loh. Emang gue pakai bu ya. Dikerjain. Mending kalau berisik ngerjain tugasnya, berisik yang lain. Ini dulu Memo. 6. Itu masih ada gelombangnya itu. Gelombang. Udah berisik kan? Udah selesai udah. Kita istirahat dulu. Abis ini pas ini di presentasi. Presentasinya bacain. Iya. Hasil-hasil budaya zaman Neolitikum. Di antaranya nih penggunaannya ya.
udah belum itu? Udah. Udah apa? Tinggal 2 lagi. Ngelemnya aja pelan bener gini. Mana? Oh, itu lukisan dinding doang. Ini nih, Bu. Iya untuk minum, tapi kayaknya ini mah terbuat dari ini nih. Tanah. Terbuat dari gerabah ini, ya gerabah. Jadi apa? Enggak. Yang lain aja, nih. Yang lain di sini. Enggak ketemu deh, Bu. Ada berapa itu? Baru 3. Yang lain apa? Itu zaman apa sih? Zaman apa? Zaman Neolitikum. Neolitikum itu tadi ini, terus ini sama ini ya. Ini termasuk nih. Ini capak corong. Ini kan capak corong. Kalau yang kecil cadrasa itu. Ya ini capak corong juga. Tapi yang kecilnya. Sama boleh. Beda kan, beda bentuk. Terdapat di daerah Jawa Timur dan Sumatera Barat. Udah lah. Makin gedungan saja. Iya, kalau kata gue gambarnya tadi. Oh, ini. Semua lagi gambarannya. Udah boleh juga semua. Sisa katanya. Cek bukan silat ya? Yang cek bukan. Apa bukan? Iya. Ini mana? Iya. Kalau dolmen lah. Mah dolmen. Dia dulu ya, woi, saya kan itu ya mau ngajakin dulu, jadi masa warung coba warung pati, itu kan kelihatannya kayak makan ya kan, dia bagus. Oh ini satu bagus nih. Ini
Cagar budaya Jatim, Cagar Jatim. Ini dari Jawa Timur. Ada ini di Kubur batu bukan. Orang iya. Asal dari Kuningan, Jawa Barat. Kubur batu bukan. Oh, jadi gini ya rasanya jadi penjahat. Ini dia merek banget ini. Buka tuh. Yang ngetiknya apa? Google ya. Udah keluar. buat kotak aja sih kalau kata gue terus dibuang. Satu bagus. Benar. Satu bagus. Ini kalau buat cewek nggak ada bedanya. Wah, nah ini tuh. Bagus berarti ya. Nih, baca dulu. Jangan sama udah tahu-tahu aja. Suka ngomong doang. Bilang sama dia mau 5 kali gitu. Dari lain itu sudah membawa. Siapa di rumah Mas? Boleh dua-dua nggak? Mana Jawa Timur gitu ya? Daerah kamu ya. Timur aja. Di situ yang Bondowoso mana sih? Timur, Jawa Timur. Buleleng. Kabupaten Buleleng. Ya kabupaten. Jalan-jalan. Kotanya juga di mana? Kabupaten lain. Di Bali. Buleleng. Ini nih sebagai kuburan fungsi dari Dari juga kita gangguan. Kayak mau ber-MC lagi. MC masih ada. sebagai kuburan Kenapa boleh strike di aku? Tapi gua ada tuh. Oh ini juga sama ya? Berarti ini nggak dipakai. Belum. Bentar lagi bu. Tanya kan? Jadi itu Jawa Timur apa Bali? Pokmeng. Pokmeng Hill. Nah ini. Itu aja tuh. Pokmeng Hill. Iya.
Ini tinggal satu itu ya? Habis itu udah selesai. Ini apa namanya? Udah Karisa? Udah. Berarti tinggal kelompok 1. Kelompok 1 berapa lagi, Nak? Coba. Oh, 1 lagi ya? Hah? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu moderator ini sebagai macam Kalau ya? Nggak usah. Udah 5 kan? Udah. Cuman 5 aja. 5 aja. Berapa? 3. Yang lain? 3 tapi bukan. Enggak, 5. Itu sudah sudah dikelompokkan berdasarkan zamannya loh itu. Oh iya. Gambar itu. Beda-beda ya, Bu. Zamannya beda-beda, tapi gambar yang ada itu sudah jadi satu zaman itu. Tinggal kamu pindahin ke LKPD-nya. Ini zaman megalitikum kan? Nah, ini semua gambar ini sudah menunjukkan zaman megalitikum semua. Udah semua itu. Iya. Coba kita ini aja ya, yang sudah dulu ya, yang maju ya. Coba Nak, yang lain, coba. Kelompok 2 dulu ya, maju ya. Ya, biar maju. Ini nanti baca ini gambarnya nggak usah dibacakan. Gak usah, cuman kapak aja, kapak ini kegunaannya apa. Yo, yang sudah selesai, yang belum maju, lihat temennya yang
Lagi presentasi di depan. Yuk, yuk, cepetan, cepetan. Slow. Oh iya, kan. Yang mana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang hasil budaya zaman Mesolitikum. Apa? Zaman Mesolitik. Mesolitikum. Nama hasil budaya Bejokan Monitor, Monitor. daerah Penuman, Sumatera, Aceh, Coba hingga tolong. Medan. Kapak pendek, pantai timur Pulau Sumatera. Penggunaan kapak genggam. Kapak genggam digunakan untuk menumbuk biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, membunuh binatang buruan, dan sebagai senjata menyerang lawan. Benson digunakan untuk menghentikan tempat pembuatan tongkat dan alat-alat yang terbuat dari batu, yang mana salah satu isi dari batu ditambah dan disesuaikan tergantung penggunaannya. Penggunaan tulang kampung, penggunaan untuk bercocok tanam, penggunaan busur dan anak panah untuk memburu hewan buruan dan berperang sejak zaman prasejarah. Penggunaan alat tato, alat yang digunakan untuk membuat tato pada zaman Mesolitikum. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa perkembangan budaya pada zaman Mesolitikum sangat cepat? Ya karena kehidupannya masih sangat sederhana, terus alat-alat yang mereka buat masih sangat kasar. Ya, tuh. Ya, itu jawabannya. Ada yang lain mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi hasilnya tadi ada sampah dapur, terus apa lagi? Apa lagi? Kapak genggam dengan apa? Benson wabin, terus tulang sampung sama busur dan anak panah. Ya, itu hasil-hasil budaya zaman Mesolitikum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan tutup. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belakang. Nah, kelompok 3 ya, kelompok 3. Satu. Dorong maju nanti ya. Foto ibu di sini, berdiri di sini. Orang mereka. Ya mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil
hasil dari diskusi kami. Budaya zaman Neolitik. Ya suaranya agak kuatin dikit, temannya nggak dengar. Sebagai samping untuk menggarap tanah dan memotong kayu, juga pohon untuk kegiatan berburu hewan sebagai bahan makanan manusia Itu siapa namanya? Siapa? Ilham. Coba nak diulang. Coba yang lain diliatin temannya tuh, didengar dulu apa hasil presentasi dari kelompok 3. Nama hasil budaya, kata Ponjong dan Hamasri. Daerah penemuan yang terdapat di wilayah bagian timur, Sulawesi, Flores, Maluku, Lentil, Panimban, dan Papua. Lonjong, Kapak Lonjong, Bendungan, Pardos, Belok, Rogo, Sigi. Penggunaan kapak lonjong sebagai campur semangat menggarap tanah dan Jelek. Nah ya, ini aja. Dari mana ya montongnya? Dari situ ya. Ya, coba nggak apa-apa nih, coba dari situ. Jadi masuk situ. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok 6 ya, 5 ya. Masyarakat pada masa Neolitikum percaya bahwa roh orang yang meninggal tidak lenyap tetapi akan memiliki kehidupan alam. Kepercayaannya apa itu? Animisme apa dinamisme? Kepercayaan animisme ya. Ya, percaya. Jadi kepercayaan mereka adalah percaya kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Ya. Tuh. Udah, yang lain nggak ada? Udah. Nah, silakan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Yang belakang. Terus kelompok 1 ya. Anissa Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berguru hasil budaya zaman Paleolitikum. Daerah penemuan cita-cita dan tanggung jawab umur. Pertama, ada kapak tunggam dibudayakan di Pacitan. Kapak tunggam digunakan oleh manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, kebudayaan Handong. Kegunaannya adalah untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan budi dan makanan. Yang ketiga, kebudayaan Handong dicirikan
untuk mengelabui dan terlebih dari orang lain. Selain itu, alat ini juga biasa digunakan sebagai alat pembukaan. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ini pikir ibunya. Karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu Nomor ibu ada nggak semua? Kamu ada nomor ibu ya? Ada di grup itu. Oh iya, udah kirim ke nomor ibu aja. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah tangan. Terus kelompok mana? Kelompok 4 ya? Mana? Kelompok 4. Yang bacain tadi siapa namanya? Jessica. Devika. Sebelah Devika siapa? Yang cowok. Ini sebelahnya siapa? Yang nulis nih. Ini cowok, ini sebelahnya Amelia. Novelia. Jadi pembukaannya Muzaki. Ini aktif semua ini. Kelompok 1 aktif semua. Kelompok kamu nanti yang baca siapa? Itu tuh Ibu Amel nilai loh, yang aktif dengan nggak aktifnya. Loh, siapa yang mau baca? Cepet, yuk. Dari buka belum? Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dan ini teman saya. Saya Doni Prito dan ini teman saya. Ajar kami di depan ini, kami akan menjelaskan tentang diskusi kami yang akan dibacakan oleh Danu Prito. pede banget. Yang kedua, sarkofagus. Berada di Jawa Timur. Yang fungsi dari sarkofagus adalah sebagai kuburan peti mayat atau wadah kubur baik untuk sementara waktu ataupun tidak. Yang ketiga, ada menhir. Daerah penemuannya berasal dari Yogyakarta. Kegunaan dari menhir sebagai penolak bahaya dan tempat untuk menikmati seseorang terutama suku yang telah meninggal. Keempat, dolmen. Daerah penemuan berada di Jawa Timur. Kegunaan dari dolmen berfungsi sebagai tertinggi di kalangan masyarakat megalitik yang telah maju serta digunakan sebagai tempat duduk oleh kepada raja-raja daripada sebagai tempat serangan. Yang kelima, ada Arca Batu. Daerah penemuan berada di Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi. Penggunaan dari Arca Batu digunakan dalam acara keagamaan dalam era Megalitik. Sekian dari kelompok kami. Nanti dulu. Ini kita Ada yang mau ditanyakan? Yo, kelompok lain. Karena beberapa produk yang dihasilkan dari zaman ini berupa kebudayaan menggunakan batu-batu yang besar. Ya, jadi kalau megalitikum itu dikatakan zaman megalitikum karena hasil-hasil kebudayaannya berupa batu-batu besar, ya. Alat-alatnya yang dihasilkan adalah berupa batu-batu besar, ya. Terus tuh kemudian ada hasil kebudayaannya, ada menhir, ya, sarkofagus, dolmen, baruga, kemudian
punden berundak, ya itu hasil kebudayaan megalitikum. Udah ya, nggak ada yang ditanyakan lagi kelompok lain? Ya udah, kalau udah ditutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Tuh. Yang gendut siapa namanya? Faisal ya? Yang gendut siapa? Faisal. Terus yang menulis ceweknya yang itu? Kira bukan yang ini ya? Bukan yang itu. Oh, yang hitam siapa namanya? Nah, kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Siapa? Ini yang nulis siapa? Yang nulis tadi siapa? Siapa namanya? Zaira Belva. Zaira. Ini? Kamu? Nyari jawaban. Apa? Siapa? Iren. Iya, Irene. Amanda? Ngapain? Mau ngapain? Enggak. Ya, yuk. Waalaikumsalam Zaman apa? Ini siapa yang ngomong? Oh, nanti yang namanya. Kapak persegi ditemukan di daerah Krianan, Buan, Apel, Kulon, dan Pogo. Penggunaan persegi untuk mencampur dan melakukannya masih sebagai bentuk perkara dan benda lanjut. Kapak persegi ditemukan di Sumatera Barat, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan dari daun panas sebagai bahan makanan Kongo ditemukan di daerah Alor, Bali, Tenggara Timur. Penggunaan maupun sebagai Ini zaman apa deh? Perunggu. Logam ya? Perundagian ya? Perundagian. Yang masuk ke dalam. Kelompok ini perundagian kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ya. Bagaimana kehidupan manusia? Masyarakat telah memahami masyarakat telah memahami pembagian kerja dengan jelas, terutama dalam pembuatan barang-barang logam yang membutuhkan keahlian. Ya, jadi apa namanya, dibanding zaman lain, zaman perundagian tuh zaman yang lebih maju dari zaman sebelum-sebelumnya ya. Sudah mengenal seorang pemimpin, terus kemudian peralatannya sudah terbuat dari logam ya. Tuh, ya. Yang lain ada yang ditanyain enggak? Enggak ada? Udah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baca tadi, nah kelompok kamu maju. Yang baca tadi siapa namanya? Yang baca Repa, terus ceweknya itu siapa? Satunya? Ceweknya Zahra. Zahra. Yang buka tadi siapa? Itu Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama budaya, mata kapal, mata sabit, pisau, mata pedang, dan mata panah. Daerah penentuan Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Gunung Jawa Timur. Mata kapak, kebetulan mata kapak sebagai perkakas mono kayu sampai sebagai senjata perang. Mata sabit, penggunaan mata sabit untuk menyabit tumbuhan. Pisau, penggunaan pisau untuk memotong sebuah benda. Mata pedang, penggunaan mata pedang sebagai alat mempertahankan diri, baik dari ancaman binatang buas maupun sebagai senjata ketika terjadi pertikaian dengan komunitas manusia. Mata panah, penggunaan mata panah untuk berburu dan menangkap ikan. Ya, kelompok 3 ya. Mengapa disebut zaman Karena penggunaan mesin pembuatan alat dan senjata pada masa ini sangat dominan. Ya, karena pada zaman itu peralatan digunakan adalah yang lebih dominan adalah peralatan yang terbuat dari besi, ya. Gitu. Udah? Ada yang tanyakan lagi enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Karena kamu ini ya? Kira siapa ini Erlin ya? Erlin. Yang lain nggak ada ini? Cowoknya nggak ada? Yang buka tadi siapa yang buka? Buka Paros. Yang jawab pertanyaan Reja. Si Jikril mana Jikril? Ngapain? Haman. Udah maju semua kan ya? Nah, sekarang kita dari hasil diskusi tadi kita simpulin sama-sama. Apa kira-kira kesimpulannya? Dari hasil-hasil budaya tadi. Apa? Kesimpulannya bahwa masa praksara manusia pada masa praksara sudah mempunyai kebudayaan cukup tinggi. Itu dari hasil pembuatan alat. Itu kan dapat dilihat dari hasil pembuatan alatnya yang masih kasar sampai yang halus, yang sampai sekarang masih dipergunakan oleh manusia modern. Jadi itu kesimpulannya ya. Ya. Kalau sudah, sekarang kalian kerjakan dulu soal evaluasi berikut ya. Ini soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Ya. Ditulis di kertas saja. Soalnya nih. Soalnya sama. Tugas individu ya ini ya. Tugas individu yang dikerjakan masing-masing siswa. Ya. Sekarang dikerjain itu. Nih. Dikerjakan masing-masing, soalnya sama. Ini, nak. Duduknya di mana? Nih, cepat dikerjain ini. Di situ. Hah? Nih. Di kertas. Ya. Kumpul kapan, Bu? Sekarang. Yuk, nih. Nih, di kertas. Ini buku kamu ini. Di buku sejarahnya aja. Ya, buku sejarahnya aja kan kemarin belum diperiksa kan? Enggak sendiri. Ditulis di itu nak, di buku sejarah kamu ya. Sembari kemarin kan belum sempat dilihat. Enggak usah, ya. Mana? Buku sejarah, catatan sejarah ya. Dikerjain. Dikerjakan di buku sejarahnya. Gak usah. Ada yang di kertas ya? Ya udah nggak, ya udah terlanjur nggak apa-apa lah. Tapi nanti masukin di buku catatannya lagi kan belum ibu periksa. Di sini aja lah, biar sekalian. Ya.
Sembari ngelihat tugas yang kemarin yang belum diperiksa ya. Pindah tempat tak? Pindah tak? Nanti dulu. Nanti dulu. Yuk. Nanti dulu. Kerjakan dulu itu soalnya. Di buku sejarahnya ya. Nah, ngerjakannya di buku sejarahnya. Ayo cepat, nggak selesai kumpul ini. Hah? Di kertas lembar berarti. Kemarin kamu ngumpul tugas nggak? Dari kertas lembar. Udah dikerjain? Analisis spasial. Iya, analisis hasil kebudayaan zaman Mesolitikum apa aja? Tadi kan udah disebutin. Yang per kelompok tadi. Iya kan? Hasil kebudayaannya tadi kan udah disebutin per kelompok tadi. Iya. Tadi apa ya kelompok yang maju ke depan tadi? Kelompok Mesolitikum kelompok berapa? Itu dari masing-masing kelompok. Jarak, ada bukan dua nggak? Oh, Ali udah jualan juga.
Najis Faisal. Udah. Gulai. Parang bener sama. Cepet. Ting-ting manis. Ini punya dagingnya sama. Gue tulis soalnya sama, tapi ini cari-cari. Nomor 2. Jelaskan.
Berisik gimana justru belum berisik lagi. Dan kebudayaan Pacitan. Coba. Beda kelompok gimana? Kamu udah kerjain itu kan? Pohon nih. Gini. Mau prank. Orang masuk. Bisa, itu udah selesai. Bisa apa nak? Maaf ya. Yang sudah kumpul di situ ya. Udah? Udah yuk. Belum. Nah. Yuk. Udah cepetan yuk. Udah selesai belum kamu? Udah. Udah dikumpul? Ini udah selesai? Mana? Udah dikumpul di depan? Kamu udah selesai? Udah dikumpul di depan? Mana? Cepetan. Ada di dalam. Udah sembari ngerjain ya. Refleksi untuk hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Susah? Nah. Lebih enak mana? Dengan menggunakan PowerPoint dengan yang biasanya kita cuman ceramah aja. Dengan enak yang langsung pakai PowerPoint-nya. Lebih gampang dipahami. Udah. Berapa soal lagi? Masih lama itu. Ini punya siapa? Punya siapa ini? Ayo.
Jadi pembelajaran hari ini sampai sini ya. Nanti kita minggu yang akan datang kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang apa? Taruh aja. Oh, iya. Untuk materi minggu yang akan datang itu tentang kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Sudah sampai sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.